Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 22 Juli 2024. Berita pertama, mantan Gubernur Maluku Utara dalam persidangan terungkap gemar sewa wanita hingga habis miliaran. Selanjutnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kembali keluar-keluar terkait operasi tangkap tangan KPK. Sidang dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terungkap sebuah fakta geger dalam Pengadilan Negeri Ternate pada Kamis 18 Juli pekan lalu. Hal itu disampaikan dalam kesaksian Elia Gabrina Bahmid, anggota DPRD yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam persidangan, Elia dihadirkan sebagai saksi terdakwa Ramadan Ibrahim yang berstatus sebagai mantan ajudan dari Abdul Ghani. Anggota DPRD itu mengungkapkan sebuah fakta soal Abdul Ghani yang doyan jajan wanita bayaran. Dalam kesaksiannya, Elia secara blak-blakan sebagai penyuplai wanita bayaran kepada Abdul Ghani. Adapun alasan melakukan hal tersebut dengan harapan agar pencairan proyek yang dimainkan antara Elia bersama Abdul Ghani berjalan lancar. Elia mengaku perannya layaknya mucikari yang mengantarkan perempuan pesanan ke kamar hotel tempat Abdul Ghani berada. Biasanya, Abdul Ghani memesan kamar di hotel mewah bilangan Jakarta dan Ternate. Dalam sidang, Elia juga mengungkapkan bayaran wanita untuk Abdul Ghani sekali kencan mencapai 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Adapun total dana yang digelontorkan selama ini untuk membayar wanita pesanan Abdul Ghani mencapai 3 miliar rupiah. Dana itu berasal dari 3 rekening pribadinya yang memang sengaja dibuka atas permintaan Abdul Ghani. Elia mengaku ada 2 kode khusus yang biasanya digunakan saat hendak mengirim pesanan cewek ke Abdul Ghani. Pertama Ayu dan kedua Cinta. Jika sudah direspons, Elia langsung menuju titik yang diberikan Abdul Ghani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali keluar-keluar terkait operasi tangkap tangan KPK Kampungan. Hal itu disampaikan di hadapan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam peresmian soal nikel melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara kementerian dan lembaga atau Simbara. Dalam acara dihadiri banyak menteri ini, Luhut awalnya bercerita terkait Simbara untuk komoditas nikel dan timah dapat mencegah korupsi. Ia meyakini melalui sistem ini maka tugas KPK bisa berkurang. Sehingga, kata Luhut, dengan sistem Simbara bisa membuat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK bisa tidak terjadi lagi. Bapak Ibu sekalian, satu hal dengan tadi sistem ini itu bukan hanya penerimaan, tetapi juga akan link kepada lingkungan, kepada pekerja. Karena kalau dia tidak comply terhadap itu nanti, dia akan otomatis blok. Jadi dia bisa oleh bea cukai, dia nggak bisa ekspor. Siapapun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam apa, nggak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backingin nggak bisa. Karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini. Dan itu saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan. Memang kampungan karena kita sendiri buat kampungan. Kita harus membangun sistem sehingga tidak perlu terjadi lagi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul ingin kita semua bekerja sama, membangun kerjasama yang bagus dan kemudian tidak saling menyalahkan dan kita teruskan ini dan saya pikir nanti puncaknya adalah di government technology yang sekarang sedang berproses. Dan kalau itu terjadi, saya yakin, hakul yakin, Indonesia ini akan menjadi lebih hebat lagi ke depan, penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib, karena kalau tidak, dia tidak bisa ekspor. Jadi yang ilegal-ilegal ini sekarang masih banyak ditampung-tampungi, at the end, itu akan kita patroli. Nah itu tugas KPK, ini ada Pak Gufron, saya titip, saya bilang Pak Pahala, kalian yang harus patroli, seperti sekarang e-katalog, itu udah versi 6. Karena itu juga rupanya diserang juga. KPK nanti ikut patroli sana, misalnya soal anomali harga. Anomali harga itu terjadi. Jadi seperti ini nanti bisa nggak dipidanain? Itu kalau perlu dibikin undang-undang. Orang yang bermain-main tadi mainkan ini dipidanakan. Nah ini pencegahan tadi dari KPK saya kira perannya sangat besar ke depan ini. Terima kasih pada semua kita yang sudah bekerja dan kita belum berhenti, masih banyak lagi yang harus diselesaikan. Saya yakin kalau kita semua kerjasama dengan spirit yang bagus, pasti bisa kita lakukan.
Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.